Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Hingga sore ini Rumah Sakit Bayangkara Surabaya telah menerima 59 kantong jenazah korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini Buderan Sidoarjo. Selanjutnya tim DVI akan melakukan proses rekonsiliasi data untuk dijadikan barang bukti. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa Kami awali informasi pertama untuk Anda, pemirsa. Kilatan cahaya terang menggores kegelapan langit di Brebes, Jawa Tengah dan Majalengka, Jawa Barat semalam. Suara keras seperti petasan juga dilaporkan sejumlah warganet saat benda yang diduga meteor tersebut melintas. Sejumlah warganet Brebes, Jawa Tengah semalam melaporkan melihat kilatan cahaya saat sebuah benda tak dikenal terbakar di langit. Melihat bentuknya, warga langsung menduga bahwa benda tersebut adalah meteor. Tak lama, sebuah benda langit asing terlihat jatuh di wilayah desa Padaherang, Sindang Wangi, Majalengka, Jawa Barat. Sama seperti di Brebes, warga juga mendengar suara dentuman. Getaran suara dari benda asing itu bahkan cukup menggetarkan kaca jendela. Lalu warga melihat bola api dengan jelas. Saya itu sangat singkat sekali lah, hitungan detik gitu, dengan suara dentuman yang begitu keras. Masyarakat di rumah kaca itu bergetar. Dikira awalnya gempa, bahasa Sundanya mah lini. Kalau nggak ke Kuningan mau ke Cirebon. Ya kalau dari sini mah kelihatannya ke timur tapi jatuhnya nggak tahu di mana. Dentuman dulu baru bergetar kan. Dentuman dulu baru bergetar. Cahayanya kayak bola api aja gitu. Selain Brebes dan Majalengka, warga di Cirebon pun melihat hal serupa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Menanggapi fenomena adanya bola api yang terlihat warga di Brebes, Cirebon, dan Majalengka, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Jamaludin menyatakan bola api tersebut adalah meteor. Ia memperkirakan ukuran meteor tersebut cukup besar sehingga terlihat di sejumlah wilayah. Meski tidak semua wilayah mendengar suara dentumannya, Thomas pun memprediksi meteor tersebut jatuh di Laut Jawa. Data BMKG Cirebon menunjukkan ada getaran pukul 18.39, 12 detik. Sedangkan ada juga CCTV yang menunjukkan ada ketampakan meteor itu pukul 18.35. Jadi saya menyimpulkan bahwa kejadian di Cirebon dan sekitarnya itu adalah masuknya meteor yang cukup besar. Bahkan ada laporan juga terlihat di Tasikmalaya, tetapi tidak ada suara dentuman. Kemudian ada laporan juga, ada video yang dikirim di wilayah sekitar perbatasan Cirebon dan Brebes. Semua itu
Kalau dirangkaikan, direkonstruksikan, itu menunjukkan adanya meteor yang cukup besar yang melintas dari wilayah selatan Jawa, melintas di atas Tasikmalaya, belum ada suara dentuman, tapi ketika memasuki wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon, itu kemudian terjadi gelombang kejut yang menimbulkan suara dentuman. Kemudian jalurnya itu lanjut ke arah timur laut, dan saya duga kemungkinan jatuh di Laut Jawa. Pemirsa, hujan lebat disertai angin ribut merusak puluhan unit rumah di wilayah 2 kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sore tadi warga dikejutkan oleh terjangan hujan dan angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Palangga dan Kecamatan Bonto Barado. Akibat fenomena cuaca ekstrim tersebut, puluhan rumah porak-poranda. Salah satu permukiman dengan dampak paling parah adalah Dusun Bonto Cinde. Kerusakan pun terjadi pada sedikitnya 31 rumah, terutama pada bagian atapnya. Selain itu terdapat puluhan hektar kebun pisang dan jagung siap panen yang juga rusak diterjang angin. Awas kepala. Nih, kawal keluar. Duduk. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas 3 hari menunggu. Gitu loh, sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi sampai bau. Ya Allah, bau nggak enak sudah gitu loh. Pemirsa, hingga sore ini Rumah Sakit Bayangkara Surabaya telah menerima 59 kantong jenazah korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Selanjutnya tim DVI akan melakukan proses rekonsiliasi data guna menentukan identitas para korban. Jenazah para korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Hingga hari ke-8 ini telah diterima 59 kantong jenazah, yang 5 diantaranya berisi potongan tubuh atau body parts. Proses identifikasi dilakukan tim DVI Polda Jatim secara simultan, cermat, dan teliti, agar hasilnya benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tim DVI segera melakukan proses rekonsiliasi data, guna memastikan kecocokan identitas korban dengan data antemortem yang dikumpulkan dari pihak keluarga. Tergantung pencocokan nanti, itu kan para ahli di situ, ada ahli forensik, ada ahli gigi, ada ahli inafis dari Polda. Jadi kita betul-betul untuk mencocokkan jangan sampai terjadi ahli keliru. Dan di situ kan ada data primer dan ada data sekunder. Mudah-mudahan data primernya ketemu semua. Kalau data primer sudah ketemu, nah itu sudah teridentifikasi dengan baik. Hingga Senin sore sudah ada 10 korban yang berhasil diidentifikasi, yang seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, Basarnas akan melanjutkan proses pencarian korban di bangunan ambruk Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Hari ini, Senin 6 Oktober 2025, sampai barusan kita sama-sama tadi mendengar bahwa ada 11 korban yang juga bisa kita evakuasi dari hasil ekstrikasi. Ada 1 body part. Di mana korban terakhir tadi yang kita evakuasi di pukul 18.13. Dari rekapitulasi operasi SAR yang kita laksanakan, terakhir pukul 18.16, total korban yang terevakuasi
sejumlah 168 orang. Di dalamnya ada 6 body part. Yang sudah dinyatakan meninggal dunia 64 orang dan selamat 104 orang. Tim DVI Polda Jawa Timur hari ini berhasil menentukan identitas 7 jenazah dan 1 bagian tubuh para korban runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Tim DVI Polda Jatim malam ini menemukan hasil rekonsiliasi data dalam proses identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 7 jenazah dan 1 bagian tubuh. Identitas seluruh jenazah tersebut berhasil diketahui. Mereka adalah Muhammad Royhan Mustafa, 17 tahun, Abdul Fatah, 18 tahun, Waswi Rohib, 17 tahun, Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, 16 tahun, Muhammad Davin, 13 tahun, Muhammad Ali Robini, 19 tahun, dan Sulaiman Hadi, 15 tahun. Hingga hari ini pemirsa, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 17 korban. Dari 59 kantong jenazah yang diterima, proses identifikasi pun masih terus berjalan dengan menggunakan metode sidik jari, gigi, serta pemeriksaan medis dan properti pribadi. Ya, dan untuk memperbarui informasi dari insiden fatal runtuhnya bangunan di Ponpes Buduran Sidoarjo, kita telah terhubung pemirsa dengan rekan kami Goldi Gumilang di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya serta Faisal Rinaldi yang mengikuti jalannya evakuasi di Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Pertama kita ke Faisal Rinaldi terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam Faisal. Bagaimana kemudian update terbaru dari lokasi Anda mengabarkan saat ini? Atau lebih tepatnya di dalam proses evakuasi di hari ke-8 korban ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, bahwa sampai dengan pukul 9 malam hari ini dari ke-8 Tiara dan juga pemirsa sudah ada sekitar 13 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana di antaranya rinciannya 12 jenazah dan juga body atau bagian tubuh yang memang seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk segera diidentifikasi. Secara keseluruhan atau total Tiara sampai dengan hari ke-8 hari ini bahwa total seluruh jenazah yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan berjumlah 61 jenazah. Selain 61 jenazah ini, pihak dari tim SAR gabungan juga telah menemukan 5 bagian tubuh atau body part yang seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk segera diidentifikasi. Nah, terkait dengan jumlah korban yang memang hingga saat ini belum ditemukan, data terakhir yang kami dapatkan dari posko BNPB di sini bahwa masih ada sekitar 2 orang lagi yang hingga saat ini belum ditemukan. Artinya, Tiara dan juga pemirsa memang ditargetkan untuk proses evakuasi ataupun proses pencarian korban ini seluruhnya akan rampung pada malam ini atau pada besok hari. Kemudian juga tentang progres pembersihan puing-puing atau runtuhan bangunan di lokasi kejadian, terakhir kami pantau memang seluruhnya sudah hampir rata dengan tanah atau seluruh bangunan puing-puing ini sudah hampir seluruhnya bisa dibersihkan oleh para tim SAR gabungan. Tadi memang ada beberapa titik atau ada salah satu titik maksud kami yang memang masih terdapat puing-puing bangunan, yakni tepatnya di sisi A1 yang memang ini menjadi kendala bagi para petugas tim SAR gabungan untuk bisa membersihkan titik tersebut. Namun untuk saat ini memang solusinya sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa membersihkan puing-puing tersebut dengan cara memotong beton yang ada dan juga memberikan penyangga agar tidak berdampak dengan bangunan yang ada di sebelahnya. Demikian Tiara, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Kita bergeser ke Goldi Gumilang yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Selamat malam Goldi, sudah berapa orang ataupun jenazah yang berhasil diidentifikasi di sana? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Saat ini proses identifikasi dari korban meninggal dunia di reruntuhan Ponpes
Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur sudah total berjumlah 17 korban. Dan pada Senin malam tadi, waktu konferensi pers dari pihak DVI Polda Jawa Timur mengungkapkan Senin malam ada 7 korban yang berhasil diidentifikasi. Dan bisa dilihat di belakang kami ataupun di layar kaca pemirsa, saat ini ada 3 kantong peti jenazah yang sedianya akan dilakukan salat jenazah sebentar lagi pemirsa. Dan saat ini memang proses dari 7 korban yang telah berhasil teridentifikasi sudah dimandikan dan juga akan disolatkan, kemudian akan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sehingga memang pada hari ini, hingga hari ini maksud kami, ada 17 korban yang telah berhasil teridentifikasi. Dan saat ini proses identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Timur masih terus berlanjut dengan mencocokkan data antemortem dengan postmortem. Selain itu, Tiara dan juga pemirsa, kami pantau memang sedari pagi tadi belasan mobil ambulans yang membawa kantong jenazah ini terus silih berganti datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Karena memang total dari identifikasi adalah 17, dengan rincian 5 diidentifikasi di Sidoarjo dan 12 diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini pemirsa masih ada puluhan yang belum teridentifikasi, dan saat ini tim DVI masih terus melakukan proses pencocokan agar nantinya proses identifikasi dapat berjalan dengan cepat dan juga lancar, dan seluruh korban jiwa dari kejadian reruntuhan ini bisa segera diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu Tiara, informasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Goldi, adakah informasi yang Anda terima berkaitan dengan identitas dari 7 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, 7 korban yang telah berhasil diidentifikasi pada malam hari ini, yakni yang pertama Muhammad Rohan Mustafa, 17 tahun asal Bangkalan, kemudian ada Al-Fatah, 18 tahun asal Asem Manunggal, yang ketiga adalah Wahyusir Rohib, laki-laki 17 tahun dari Gayungan Mawar, Surabaya, kemudian yang keempat ada Muhammad Aziz Pratama Yudhistira dari Cikarang, Jawa Barat. Nomor 5 ada Muhammad Davin, 13 tahun dari Semarang, Jawa Tengah. Jenazah ketujuh yakni Muhammad Ali Rahbini, 19 tahun dari Sampang, Madura. Dan yang ketujuh yakni Sulaiman Hadi dari Bangkalan, Jawa Timur. Dan ketujuh dari korban yang telah teridentifikasi ini rata-rata berhasil diidentifikasi melalui pencocokan data antemortem seperti gigi, kemudian sidik jari, dan juga lain-lainnya. Data yang sudah dikumpulkan dari pihak Bigdokes Polda Jawa Timur ataupun DVI dari keluarga korban yang dicocokkan dengan korban setelah ditemukan. Sehingga memang hingga malam hari ini 7 dari total keseluruhan 17 yang sudah diidentifikasi, prosesnya sedang akan dilakukan salat jenazah, kemudian akan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sementara itu Tiara. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dan juga sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari lokasi kejadian. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, 5 jenazah santri korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pemakaman para korban diiringi duka mendalam dari pihak keluarga. Lantunan doa berkumandang mengiringi pemakaman Daul Milal, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Khozini yang jadi korban ambruknya bangunan di ponpes tersebut. Jenazah Daud Milal dimakamkan di Pemakaman Umum Karangtembok, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Isak tangis orang tua dan kerabat pun mengiringi kepergian santri berusia 15 tahun ini. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka di Jalan Sido Kapasan, Surabaya. Ratusan kerabat, tetangga, dan teman-teman terus berdatangan untuk bertaksiah dan bahkan mengucapkan rasa bela sungkawa. Meski berat, ayah Daud Milal meneguhkan hatinya. Ia mengaku lega setelah jasad anaknya ditemukan dan dikebumikan. Ia bahkan mengenang anaknya yang bercita-cita ingin menjadi ahli kitab. Sejak mondok itu sejak kapan, Pak? 3 tahun kemarin.
3 tahun kemarin. Kelas 6 lulus, tak suruh milih negeri apa mondok. Ya wis mondok aja. Bismillah ya sing niat. Nggak ada tujuan lain, pokoknya niat bela ilmu. Ngomongin kepin jadi ahli kitab. Niatnya kepin jadi ahli kitab. 2 santri korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khosini juga telah dimakamkan, begitu keluarga masing-masing menerima jasad kedua korban. Firman, warga Karangtembok, serta Agus Ubaidillah, warga Jalan Gresik Gadugan, dimakamkan di Pemakaman Umum Mbah Ratu, Surabaya, Jawa Timur. Prosesi pemakaman pun dihadiri keluarga besar dan para tetangga. Keluarga menyatakan ikhlas dan pasrah akan tragedi yang menimpa anaknya. Dua korban yang berhasil diidentifikasi pada Minggu sore, yaitu Nuruddin, santri berusia 13 tahun, dan Ahmad Rijalul Haq, santri berusia 16 tahun, yang telah diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke Bangkalan, Jawa Timur. Begitu tiba di kampung halaman, jenazah kedua korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini ini pun dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Surabaya dan Bangkalan, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada para menteri dan gubernur. Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perkembangan kasus ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan menteri terkait dan gubernur untuk mengevaluasi bangunan pondok pesantren secara menyeluruh. Memonitor terus, kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau terus memberikan perhatian. Evaluasi ke depan harus semua pondok pesantren kita harapkan segera dijaga dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan pondok masing-masing. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyikapi peristiwa ini secara serius dan menyoroti banyaknya korban. AHY menegaskan pentingnya penegakan standar konstruksi yang sesuai dengan SOP demi keselamatan masyarakat. Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu, sejak awal kejadian ini kita ketahui bersama, maka pertama dan utama harus kita selamatkan korban. Dan memang banyak yang tidak bisa selamat karena kondisi yang buruk sekali, tertimpa dan terjepit. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah RI sudah menyoroti peristiwa ambruknya bangunan Ponpes untuk mengetahui penyebabnya. Kami juga kan baru minggu ini punya reses, kami juga turunkan anggota ke sana untuk memastikan sebenarnya sebabnya apa. Tapi yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran kita semua agar ke depan peristiwa yang sama tidak boleh terjadi lagi. Memasuki hari ke-8, evakuasi korban masih terus dilakukan tim SAR. Hingga kini, total 158 korban berhasil dievakuasi. 54 santri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim TV One mengabarkan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Timur membawa sejumlah benda dari reruntuhan bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo. Benda tersebut akan dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk dijadikan barang bukti.
Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Timur mulai melakukan penyelidikan penyebab bangunan musola pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk. Hal tersebut terlihat dengan datangnya tim di Reskrimum Polda Jawa Timur yang datang ke lokasi reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Sejumlah petugas tampak membawa beberapa benda, diantaranya potongan balok dan potongan besi dari lokasi reruntuhan. Benda-benda tersebut dibawa ke Mapolda Jawa Timur dan akan dijadikan barang bukti. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto sempat menyatakan bahwa ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini yang mengakibatkan puluhan santri meninggal dunia akan tetap diproses hukum. Namun hal tersebut akan ditindaklanjuti usai proses evakuasi dan pencarian korban dinyatakan selesai. Jadi kita fokus dulu untuk menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan, seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Klaster dari santrinya sendiri, jumlah santri, jumlah pengurus pesantren, dan pegawai yang melakukan kegiatan renovasi pembangunan gedung. Sementara itu, tim SAR gabungan hingga hari Senin 6 Oktober 2025 berhasil mengevakuasi 158 orang korban. Dari jumlah tersebut, 54 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung sejumlah barang rampasan milik PT Timah dalam kasus tambang ilegal yang Kembali di kabar utama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginspeksi sejumlah barang rampasan milik PT Timah dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden mengungkap pemerintah telah menyelamatkan puluhan ribu ton monasit, mineral yang berasal dari biji timah dari pertambangan ilegal. Presiden Prabowo tiba di smelter PT Tinindo Internusa di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Prabowo menyaksikan sejumlah barang rampasan milik PT Timah dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden mengatakan aparat penegak hukum melakukan penertiban sejumlah tambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Hasilnya, ada 6 smelter timah dan aset rampasan korupsi lainnya senilai 7 triliun rupiah yang dirampas dari perusahaan swasta. Perusahaan itu melakukan penambangan ilegal di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk. Aparat penegak hukum juga menyelamatkan kandungan 40.000 monosit dari tambang ilegal. 1 ton monosit sendiri memiliki nilai jual global sekitar 3,31 miliar rupiah. Menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang
dan juga inggot-inggot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar ya. Monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Monosid merupakan salah satu mineral logam tanah jarang yang berasal dari penambangan biji timah. Monosid digunakan untuk bahan baku elektronik, ponsel, dan juga bahan untuk pembuatan panel surya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Yohanes Leonardo, TV One mengabarkan. Sebelumnya pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan ini membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Beberapa program yang dibahas antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa, kampung nelayan, ketahanan pangan dan energi, stimulus ekonomi, dan berbagai program lainnya. Kepala negara juga menekankan pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes, kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci, dan pengering higienis. Selain itu, Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu siang kemarin. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke kediaman pribadi Presiden Prabowo pada Sabtu siang kemarin luput dari perhatian media. Pertemuan antara keduanya itu berlangsung selama 2 jam dari pukul 13.00. Dari informasi yang didapat, sejumlah pejabat ikut mendampingi Presiden Prabowo saat itu. Penjagaan keamanan saat pertemuan kedua tokoh itu berlangsung cukup ketat. Para jurnalis pun dilarang mendekat. Usai bertemu Presiden Prabowo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo langsung meninggalkan Jalan Kertanegara tanpa memberikan keterangan sedikit pun. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang kawan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Mensesnek Prasetyo menambahkan, Jokowi juga memberikan masukan kepada Presiden Prabowo meski tidak dijelaskan masukan apa yang dimaksud. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus politisi senior Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi di Jakarta Sabtu lalu. Menurut Luhut, pertemuan tersebut menandakan kekompakan dan merupakan hal yang positif dalam konteks bernegara. Presiden dengan mantan presiden sambil jalan ya, pelan-pelan memimpin guyup kan rakyat. Itu membahas apa sih kira-kira? Apa? Membahas apa kira-kira? Apa? Membahas apa? Oh, saya nggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin dan mantan pemimpin ya, itu ada yang mereka bicara. Yang penting kita doakan biar semua kompak. Pertanda baik berarti ya Pak? Ya. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang beragendakan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung selaku termohon. Pihak Kejaksaan menyampaikan tanggapan atas seluruh dalil pemohon, termasuk menegaskan bahwa penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum dan dilengkapi 4 alat bukti yang sah. Setidaknya adanya 4 barang bukti yang menjadi tameng dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan turut dihadiri pihak keluarga yang masih yakin akan integritas dari Nadiem. Pra-peradilan, tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Itu aja. Pemirsa, rekonsiliasi internal Partai Persatuan Pemirsa, rekonsiliasi internal Partai Persatuan Pembangunan berujung damai. Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan baru yang mengesahkan Muhammad Mardiono tetap sebagai Ketua Umum P3. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengumumkan terbitnya SK baru kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam SK tersebut, Muhammad Mardiono tetap menjabat sebagai Ketua Umum, didampingi Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Gus Yassin sebagai Sekretaris Jenderal, dan Fauzan sebagai Bendahara Umum. Menteri Hukum berharap terbitnya SK baru ini dapat membawa kesejukan dan menyatukan kembali keluarga besar P3. Sementara itu, Muhammad Mardiono menyebut rekonsiliasi ini sebagai momen islah internal partai untuk mengakhiri perbedaan pandangan yang selama ini terjadi. Perubahan susunan kepengurusan, hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya, atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin, ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan, karena merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini, bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Republik Indonesia ini. Rekonsiliasi tersebut akan dilanjutkan untuk ditetapkan melalui Mukernas P3, sekaligus membentuk susunan kepengurusan lengkap dan menetapkan keputusan partai secara nasional. Sebelumnya, pasca Muktamar P3 di Ancol beberapa hari lalu, muncul dualisme kepengurusan, yaitu kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan Rp125 triliun dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup, dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik tergugat 1 atau tergugat 2.
terus tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya harus mundur. Kenapa itu yang saya minta? Saya nggak minta pokok perkara. Tadi mediator minta bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan, dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini. Dari Jakarta, Brilian Syaheran, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Desa Tabatebelet, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Bengkulu hari ini dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi perempuan tersebut berada di dalam kardus, pemirsa, terbungkus kain dan ditemukan di emperan salah satu ruko. Tak jauh dari kardus ditemukan juga susu dan botol yang disimpan dalam kantong plastik. Selanjutnya, bayi yang diperkirakan baru berusia lebih dari 1 hari itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepayang. Dari hasil diagnosa dokter, bayi malang tersebut dalam kondisi sehat dengan berat badan 2,6 gram dan panjang 46 cm. Hingga kini anggota unit PPA Satreskrim Polres Kepayang masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali di kabar utama, pemirsa, warga di kawasan Jalan Padasaluyu, Sukasari, Kota Bandung siang tadi dihebohkan dengan kemunculan seekor macan tutul yang masuk ke sebuah kamar hotel. Ya, seperti inilah pemirsa video yang merekam saat seekor macan tutul masuk dan berdiam di lantai 2 hotel. Penjaga hotel yang mengetahui kemunculan macan tersebut langsung melapor pada petugas Damkar Kota Bandung. Tak berselang lama, para petugas pemadam kebakaran pun, polisi, serta petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat datang ke lokasi untuk mengevakuasi macan tutul tersebut. Petugas gabungan sempat kesulitan karena macan berada di lantai 2 dan agresif. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk mengevakuasi. Setelah evakuasi berhasil, macan tersebut dibawa ke Lembang Park Zoo untuk observasi. Pemirsa, beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam kilas kabar berikut ini. Warga Brebes, Jawa Tengah dikagetkan dengan kilatan cahaya terang di atas langit dan terbakar dengan bentuk bola api. Bahkan warga desa Padaherang, Sindang Wangi, Majalengka, Jawa Barat dikagetkan dengan suara dentuman keras yang menghantam bumi. Meski tidak menimbulkan kerusakan, namun getaran suara dari benda asing itu menggetarkan kaca jendela rumah. Menanggapi fenomena bola api itu, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin, menyatakan bola api tersebut adalah meteor. Hingga Senin sore, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya telah menerima 59 kantong jenazah korban runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo. Dari 59 kantong jenazah itu, 5 diantaranya berisi potongan tubuh atau body part. Tim DVI segera melakukan proses rekonsiliasi data guna memastikan kecocokan identitas korban dengan data antemortem yang dikumpulkan dari pihak keluarga. Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara, Jakarta. Pertemuan ini membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Beberapa program yang dibahas antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa, kampung nelayan, ketahanan pangan dan energi, stimulus ekonomi, dan berbagai program lainnya. Kepala negara juga menekankan pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tim TV One mengabarkan.
Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari. Didukung oleh Sarung Al Samsi.